Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seyogianya minum ramuan-ramuan tradisional itu. Bagaimanapun ramuan tradisional itu bukan berarti tanpa efek samping. Kalau kita konsumsinya wajar, seperti kita makan sayuran atau buah-buahan, itu ya menyehatkan malahan ya. Tapi kadang kalau kita sudah minum berminggu-minggu begitu, agak berbahaya juga kalau kita terus-menerus mengkonsumsi seperti itu. Karena apa? Karena kita punya organ hati, punya organ ginjal. Nah, ini kalau kita konsumsi jamu yang kita tidak tahu pedomannya, mungkin kalau terlalu lama kita juga tidak tahu kalau itu berpengaruh kepada organ ginjal. Nah, ini sangat berbahaya juga. Ini juga saya baca di Halo Dokter itu ternyata dengan metode titrasi itu mencoba sedikit, kemudian kalau oh ya enak rasanya, ditingkatkan dosisnya. Tapi agak terlalu lama sih ya, kalau menurut saya nggak begitu. Kalau saya misalnya saya membuat wajah anak itu kan jerawat itu biar glowing. Ini ramuannya lidah buaya, gula jawa, sudah sering saya sampaikan, kemudian asam jawa, yang ketiga empat kunyit. Nah, ini ada 4 ini ramuan. Nah, ini diminumnya hari ini minum, besok minum, besok enggak, besok kita netralisir gitu. Jadi hari ketiga kita enggak minum. Nah, itu saja. Kalau menurut saya harus selesai setelah paling lama itu 7 kali. Setelah 7 kali dan wajah sudah pulih lagi, ya sudah, jangan terus. Kalau terus mungkin jadi seminggu sekali yang tidak berefek apa-apa. Itu menurut saya begitu. Minum jamu itu jangan sampai rusak. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya airnya 3 gelas menjadi 1 gelas, nah itu kalau menurut saya kok enggak setuju ya. Karena kalau dimasak terlalu lama, terlalu panas, ya khasiatnya yang ada hilang. Jadi menurut saya ya air mendidih sudah, setelah mendidih cukup. Begitu kalau memang dididihkan. Ya, jangan terlalu lama sekali. Saya khawatirnya justru dengan terlalu lama direbus itu endapannya terlalu banyak, kemudian misalnya pahit ya pahit banget, itu akan berefek samping ke hati dan ginjal. Begitu. Jadi seperti yang tadi misalnya ramuan untuk glowing tadi, itu setelah mendidih lidah buaya dimasukkan sebentar sudah, nanti diminum hangat-hangat gitu. Jadi seperti juga jeruk nipis tadi sudah saya sampaikan, jeruk nipis menyeduhnya pakai air dingin, kemudian setelah 2/3 sepertiganya air termos. Itu karena kalau menurut saya jeruk nipis kan tidak harus direbus, harus digodok. Bahkan ada yang menyarankan air yang panas sekali. Nah, vitamin C itu akan rusak kalau ketemu dengan yang panas-panas. Itu akan mudah sekali rusak. Sayang sekali kan. Padahal vitamin C itu
bisa memperkuat power daya tahan tubuh kita. Begitu ya. Jadi monggo silahkan kalau ada pendapat dikirim di DM boleh, atau ya kita berbagi. Ini hanya praktisi ya, saya bukan praktisi, itu sudah praktek, disampaikan, di-share ke teman-teman. Jadi bukan ahli. Kalau ahli expert ya, dia sudah melakukan penelitian, sudah mencatat, sudah membuat resepnya. Nah, ini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana sebaiknya tata cara minum jamu. Nah, kalau minum jamu misalnya tadi titrasi sedikit-sedikit, kemudian sudah sampai seminggu, 2 minggu kok nggak ada perubahan, harus ganti. Itu berarti nggak cocok, jangan diteruskan, gitu ya. Jadi obat-obatan yang ada di sekitar kita kalau dimakan atau diminum terus-menerus itu juga tidak bagus. Kemudian minumnya itu setelah makan atau sesudah makan atau sembarang. Nah, ini juga ada hal-hal ya, kalau menurut saya, kalau yang berkaitan dengan luar atau organ-organ yang tidak dalam itu setelah makan. Misalnya sakit mata, sakit kulit dan sebagainya, kalau memang jamunya tadi harus diminum itu setelah makan. Dan yang berkaitan dengan misalnya menambah kekuatan, mengobati pencernaan, mengobati mah dan sebagainya, itu justru diminum sebelum makan, gitu, sebelum makan. Jadi misalnya tadi saya mengobati mah, asam lambung ya, saya minum kunyitnya itu sebelum makan. Jadi kosong, dalam kondisi kosong, terserap. Setelah kira-kira setengah sampai 1 jam baru kita makan. Itu juga ketika kita konsumsi obat medis itu paling tidak kita atur 3 jam sebelum kita minum obat dokter, karena ramuan yang kita minum itu bisa juga berefek ke obat medis. Itu nggak bisa, nggak ada apa ya, khasiatnya itu berkurang. Misalnya jahe ya, jahe ini bagi penderita diabetes kan, jantung diabetes itu kan minum obat terus menerus. Nah, kalau dia mengkonsumsi jahe, hati-hati, ini harus jauh-jauh sebelum minum obat dari medis, begitu. Jadi tapi ada juga yang bisa berbarengan, asal memang kalau jahe kemudian kunyit itu memang ada efek berpengaruh ke dia akan melarutkan zat-zat medis atau khasiat mineral-mineral, itu bisa ikut terbawa ke sana. Dan efek dari jamu atau ramuan tradisional itu ganda. Penyakitnya terobati, stamina kita bertambah. Itu yang saya sukai. Misalnya saya minum jahe itu di samping saya mengobati demam saya, meriang saya, tetapi memulihkan tenaga, dan berikutnya vitalitas kita juga meningkat. Inilah keuntungan kita kalau kita niteni ya, cara orang Jawa itu titen dengan diri kita sendiri. Oh, saya di obat ini masuk, di obat ini enggak, di obat ini masuk. Oh, begitu dulu. Ini sudah maghrib ternyata. Terima kasih sudah mau bergabung. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minum lagi yuk.